apa sih yang melatar belakangnya seorang dokter Asti itu mau mempelajari tentang akupuntur anak? Sering flu, sering batuk pilek, hangat badannya. Nah, setelah itu dia hampir 3 bulan bebas flu. Wow, 3 Bebas bulan. flu. Jadi seorang Oma Asti. Iya. Tadi kan awalnya kita nyebutnya dokter Asti kan formal banget ya. Kalau sama cucu-cucu harusnya manggilnya Oma Asti, Oma dokter. Nah, sama Oma dokter nih. Nah, pertanyaannya nih Dok, kalau misalnya itu kan tadi kita bicara case ya, kita bicara case untuk akupuntur anak-anak atau pediatrik tadi. Pertanyaan saya 2. Yang pertama adalah mungkin rentan usianya boleh nggak dikasih tahu ke teman-teman itu dari range berapa sampai berapa sih kita sebutkan atau kita terapkan metode pediatrik ini tadi untuk anak-anak ini? Sebetulnya dari anak itu baru lahir sebetulnya tidak ada masalah. Karena memang sinosin itu bisa dilakukan untuk anak-anak yang baru lahir. Karena kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada anak yang alergi susu kan. Iya benar banget. Baru lahir, banyak itu case-nya tuh. terus alergi susu atau ibunya mungkin ASI, diberi ASI tapi ibunya ternyata makan makanan yang anaknya ini nggak kuat. Jadi dari kecil, dari bayi yang masih menyusui pun sudah bisa. Sudah bisa ya. Nah kalau untuk case-nya sendiri nih sampai ke tahap atau sampai sejauh manakah akupuntur anak-anak ini bisa mengatasi mungkin problem-problem di luar alergi dan batuk pilek tadi Dok? Sebetulnya waktu saya di Jakarta itu case-nya banyak banget. Oh ya? Iya, sampai anak yang berkebutuhan khusus itu juga anak berkebutuhan khusus juga bisa. Jadi kemarin ada kebetulan anak yang berkebutuhan khusus tidak bisa duduk, tidak bisa ini riwayatnya ternyata karena kan waktu workshop yang pertama dia juga ikut, kemudian dia menerapi anak yang berkebutuhan khusus, teman saya maksud saya dari yang tadinya nggak bisa duduk, kemudian sekarang sudah bisa duduk. Sudah bisa menyangga kepala seperti itu. Jadi cuman saya belum terima terima pasien-pasien dengan kondisi-kondisi tertentu belum. Yang masih ke saya adalah dengan anak-anak yang tumbuh kembangnya kurang, artinya berat badan yang belum kurang. Kemudian gitu ya. Alergi, terus ada lagi kemarin juga dapat lagi pasien yang dia nggak bisa kontrol ini gerakan dan ternyata setelah 2 sampai 3 kali ya 2 atau 3 kali disonisin ya pediatrik akupunktur itu sekarang dia udah bisa sekolah karena dia sudah bisa kontrol motoriknya ya dia bisa kontrol itu semua. Jadi buat saya amazing ya, buat saya bisa membantu anak-anak ini. Ternyata banyak sekali dampak positifnya. Betul. Ya. Sebetulnya hubungannya apa dengan promil ya? Nah itu. Jadi sebetulnya nanti yang promil kalau menjadi hamil, menjadi ibu hamil punya drama sendiri. Betul. Ketika hamil punya anak, nah ini anaknya juga ada dramanya masing-masing. Jadi drama baru. Jadi sebetulnya menurut saya ini berkelanjutan. Promil, setuju Dok, setuju. Bumil, anak. Waduh. Jadi kalau sama dokter Asti ini one stop solution guys ya kan. Cucu dalam, cucu luar. Cucu dalam, cucu luar ya kan. Buruan cucu dalam, cucu luar ya kan. Jadi seperti itu sih anunya. Jadi tujuan saya untuk mempelajari ini adalah ya sebetulnya untuk pasien-pasien yang promil yang nanti jadi bumil. Betul. Nanti punya anak. Nah, anaknya ada keperluan khusus, kebutuhan khusus atau mungkin ada case-case ke akupuntur anak bersama dengan dokter Asti. Quality of life. Quality of life. Jadi untuk para orang tua di luar sana mungkin yang juga sudah merasakan bagaimana manfaat daripada akupuntur saat promil mungkin atau pas sudah menjadi bumil itu pun di akupuntur dan sekarang sudah punya anak, anaknya sudah tumbuh berkembang dan mulai ada kayaknya mungkin alergi ya Dok ya atau mungkin kayak batuk pilek yang nggak sembuh-sembuh, sudah ke dokter dan sebagainya, mungkin bisa mencoba metode akupuntur anak ya. Jangan khawatir, anaknya semua akan dijaga, tidak akan
disakiti oleh jarum ya, seperti kata dokter Asti tadi, karena metodenya berbeda ya dok ya pastinya. Sangat berbeda. Ya kan sudah memperdalami sangat jauh sampai ke Jepang juga loh ini belajarnya ya kan. Betul. Nah, jadi pertanyaan yang terakhir adalah pasti orang-orang semua tanya dan penasaran, dok ini solusi banget ini buat anak-anak saya. Mungkin anaknya ada yang susah makan dan lain sebagainya juga kan. Lalu kapan saya bisa mulai untuk membawa anak saya untuk terapi akupuntur? Sebetulnya saya sudah terima ya, tapi kembali lagi itu untuk cucu dalam. Cucu dalam sekali lagi. Ya. Kembali Dan lagi. Ini pertanyaan untuk yang cucu luar nih gimana nih? Cucu ya kan? luar mungkin kalau memang tidak ada aral melintang mungkin ya setelah saya dari Jepang dari aja. Jepang itu ya. Itu kan bulan November. Berarti awal tahun kan? Awal tahun, nah setuju banget. Jadi persiapkan di tahun 2025, awal tahun 2025 para orang tua yang ada di luar sana bisa membawa anak-anaknya untuk terapi akupuntur anak bersama dengan dokter Asti. Dan mulai bisa booking tanggalnya dari sekarang. Woi, save the date ya. Cuman karena memang itu sangat membutuhkan. Betul. Boleh. Ya, masa kita menolak ya? Iya, setuju. Kalau kita bisa membantu, why not? Yes. Tenang aja, untuk kontaknya semua sudah tersedia di bawah ini, teman-teman bisa kontak di nomor ini atau bisa DM langsung ke IG-nya Dokter Asti yaitu di Dokter Asti ya. Nah, ya jadi jangan lupa untuk para orang tua di luar sana, kita hari ini mempunyai sebuah solusi dari Dokter Asti yaitu tentang akupuntur anak. Nah, oke dok, sudah siap untuk menterapi cucu-cucu dalam dan luar? Sudah siap ya? Kita juga udah jalan-jalan ke ini, mana namanya? Pameran anak. Oh iya. Cari mainan kan. Kalau enggak supaya anak itu lebih seneng. Oh betul. Oh nanti ruangannya juga di set up ya dok ya? Iya. Ruangannya di set up biar lebih homey, lebih ramah dengan anak-anak gitu kan. Kasih mainan ya kan. Nah, jadi orang tuanya bisa nunggu, anak-anaknya bisa happy di terapi. Yes. Biar gak takut. Oke guys, sekian untuk video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hati yang gembira ditambah gaya hidup yang baik sama dengan tubuh yang sehat. Bye.